Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Pemirsa YMTV rahimakumullah, kembali kali ini saya Hamzah Al-Kafi berjumpa kembali dalam program kebanggaan kita bersama, Bedah Buku. Dan kali ini kita masih kembali ditemani oleh Mas Edvan M. Kausar. Makasih Mas telah kembali bersama kami. Dan kalau kemarin kita membahas bagaimana hubungan mengenai sukses dan manfaat, kali ini kita akan meneruskan perbincangan bedah buku kita dari buku Dreams Come True, yakni tentang kaitannya mengenai seni menghadapi kegagalan. Jika kita berbicara tentang kegagalan, pasti setiap manusia, saya mungkin Mas Edvan sendiri juga pernah mengalami kegagalan. Saya kemudian agak tertarik dengan satu statement dari satu tokoh di negeri ini yang berbicara bahwa habiskan jatah gagalmu ketika masa mudamu. Nanti diharapkan di masa senja nanti sudah bisa menikmati hiburan cahaya senja nanti semacam itu. Bisa dianalogikan seperti itu kan Mas Edvan? Betul. Jadi ternyata setelah kita coba perhatikan, kegagalan itu setiap manusia memiliki jatah kegagalan memang ternyata. Bahkan saya sendiri merasakan hal seperti itu. Tapi sebelum saya ingin bercerita dulu, ternyata Thomas Alva Edison pun dia bisa sukses karena memang berkali-kali dia gagal, kesekian kali baru dia sukses. Ada yang berkata 1000, ada macam-macam lah ya. Kemudian, namun dia syukurnya dia masih menghadapi kegagalan itu ketika masih muda. Ada juga yang sudah tua, tapi baru menghabiskan jatah kegagalan dan akhirnya sukses. Suksesnya tapi ketika sudah meninggal. Beliau adalah Colonel Sanders, dia di Amerika juga ya, yang produk makanan yang sampai saat ini kita bisa nikmati makanannya. Colonel Sanders dia baru menghabiskan jatah kegagalannya di atas usia 60 tahun. Di atas usia 60 tahun. Sampai akhirnya dia bisa sukses. Bayangkan. Jadi tidak ada kata menyerah dalam mencoba. Betul. Jadi ternyata batasan umur pun sukses itu buat siapa saja, umur berapa saja. Tapi alangkah lebih baik dimulai sejak. Betul. Maka dari itu jatah kegagalan yang kita miliki yang berbeda-beda itu mari kita habiskan sejak muda dan nikmati masa tua kita. Menarik sekali. Tadi kita mungkin sudah mengulas kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal, sang penemu atau mungkin tokoh sukses lainnya. Kalau Mas Edvan sendiri bisa sharing nggak dengan pemirsa kegagalan seperti apa yang pernah dialami? Kalau ngomongin kegagalan, luar biasa banyak sekali kegagalan yang pernah saya dapatkan sejak sejak usia 14. Sebelum itu pun banyak kegagalan saya dapatkan. Mulai saya berjualan baju bola, untung. Rugi, ditipu orang, akhirnya gagal, selesai ya kan. Di usia 15 tahun ikut MLM, untung, wah naik peringkatnya sampai atas. Cuman ya gitu kan, akhirnya selain kurang sesuai dengan hati nurani juga. Waktu itu orang-orangnya ada yang menyerah juga, gagal, dan akhirnya ditutup, gagal juga. Setelah itu berpikir lagi, apa ya Allah yang bisa saya lakukan untuk menghabiskan jatah kegagalan saya dan biar saya bisa sukses. Akhirnya saya berkenalan dengan Ko Justinus, beliau orang Jakarta Utara. Dia mengajak saya untuk menjual 9 lahan batu bara miliknya di usia 16 tahun. Saya saya masih tinggal di Tasikmalaya waktu itu. Saya tiap weekend bolak-balik ke Jakarta, mempelajari proposalnya, mempelajari berbagai macam aturan yang ada, dan kemudian segala macam dinamikanya. Sekali mafia. Mafianya juga. Cuma yang saya jual itu adalah lahannya. Sehingga saya coba tawarkan ke berbagai perusahaan. Ada bule yang mau membeli dengan uang yang di atas kita tawarkan, tapi saya tidak mau menjual bangsa, menjual negara ini kepada orang lain waktu itu. Sampai akhirnya jangankan 9 lahan itu jangankan laku, jadi tidak ada satupun yang laku. Padahal kalau laku 9 miliar saya dapatkan di usia 16 tahun. Ternyata nggak laku dan akhirnya never give up ya. Ya, dan akhirnya gagal lagi karena saya sudah tidak bisa melakukannya karena sudah terjual oleh pihak lain. Kemudian yang saya lakukan waktu itu apa? Saya terus berusaha lagi dan lagi. Ya Allah, apa yang bisa saya lakukan? Saya ngaca, saya lihat cermin, kayaknya cocok juga jadi artis. Saya akhirnya coba casting, ya kan, main di beberapa film, tapi cuma jadi pemeran pembantu, pemeran pemeran pendukung lah ya.
Yang ada saya malah disiksa oleh asisten sutradara, ditoyor-toyor, ditunjuk-tunjuk dan lain-lain. Sebenarnya saya nyerah jadi pemeran membantu. Saya berpikir gimana caranya biar jadi pemeran utama. Casting lagi kan, casting berhasil masuk jadi 20 grand finalis salah satu film. Di situ saya dikarantina, coba lagi, gagal lagi. Akhirnya saya berpikir ya, wah bagaimana caranya biar saya jadi pemeran utama. Akhirnya saya bikin production house. Bikin production house, gagal lagi. Filmnya sudah jadi, orang-orangnya SDM-nya kurang begitu bisa saya manage waktu itu dan gagal lagi. 2012 saya bikin PT. Beberapa perusahaan berdiri, gagal lagi. Rumah yang ada waktu itu, kemudian mobil, fasilitas yang sudah saya nikmati, semuanya jadi utang. Baik. Bayangkan, banyak sekali. Di antara banyak kegagalan itu, tentu saja membutuhkan seorang di belakang Anda ya, mendukung Anda. Siapa saat itu? Ibu tentunya. Orang Orang tua saya, terutama ibunda saya selalu mensupport saya, selalu menasihati saya untuk tidak pernah menyerah dan selalu mengajak saya untuk bisa membangkitkan Islam dari sisi ekonomi. Baik, kita tahu setiap manusia pasti pernah merasakan gagal. Nah, untuk bisa minimal menekan kegagalan itu sendiri, kita mungkin harus tahu apa saja sih penyebab kegagalan itu sendiri, kan? Oke, jadi cara untuk menekan kegagalan yang pertama adalah agar kita tidak gagal dulu, berarti belajar pada orang yang pernah gagal. Belajar dulu pada orang yang pernah gagal, belajar pada tokoh si A, tokoh si B yang pernah merasakan gagal. Bagaimana caranya agar kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Nah, namun kebanyakan orang mereka sesungguhnya tidak tahu apa penyebab mereka bisa gagal. Nah, di buku Dreams Come True, saya membahas apa saja yang membuat manusia bisa gagal. Saya akan bacakan. Salah satunya biasanya orang gagal adalah orang yang tidak memiliki tujuan. Jadi ketika misalnya bisnis, dia bisnis sebatas bisnis cari uang. Dia tidak punya goal. Dia tidak pernah membayangkan mau jadi apa bisnis ini suatu hari nanti. Orang berkarir, dia berkarir sebatas mencari uang. Visinya seperti apa? Iya, tapi tidak pernah punya tujuan mau jadi apa karir saya ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang hanya ngomong doang, ya kan? Wah, saya mau begini, begitu, begini, tapi nggak pernah action. Alasannya takut. Nah, maka hal-hal seperti itu yang harus kita mulai coba hilangkan agar kita bisa sukses dan menghabiskan jatah kegagalan. Betul. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemirsa ini agar tidak takut untuk mencoba, tidak takut untuk melakukan sesuatu dan gagal lagi. Karena itulah memang suatu proses yang harus kita lalui, mau nggak mau semacam itu. Sebetulnya dari semua orang sukses yang saya tahu, yang saya kenal, tidak ada satupun orang sukses yang tidak pernah gagal. Maka sesungguhnya ketika kita merasakan sebuah kegagalan, kita jangan takut. Justru harusnya bersyukur. Satu jatah berkurang nih, ya kan? Jatah kedua berkurang nih, sampai akhirnya jatah itu habis. Dan biasanya di balik setiap kegagalan, di balik setiap kesulitan atau ujian, Allah pasti membuat sebuah hadiah yang paling indah di situ. Semakin berat kegagalannya, semakin indah kegagalannya, pasti akan ada hadiah yang lebih besar menanti kita. Di akhir 2012, saya kehilangan rumah, saya kehilangan apalagi kendaraan, ya kan, dan utang saya tiba-tiba sekian ratus juta, bahkan hampir besar lah waktu itu. Saya kemudian sedih dan saya berpikir, ya Allah, apa sesungguhnya hadiah yang akan kau berikan kepada saya ketika itu? Tetap husnuzon gitu ya. Tetap husnuzon. Dan justru ketika saya terpuruk, saya harus tetap hidup dong. Dan di situ saya harus berpikir lebih keras, dan akhirnya satu buku ini berhasil saya berikan. Dan kalau saya nggak gagal, saya nggak bisa bercerita kegagalan itu di buku ini. Dan tidak lama setelah itu juga saya diundang menjadi pembimbing umroh. Akhirnya bisa umroh dengan gratis. Ternyata hadiahnya lebih indah gitu. Saya juga bisa ini, bisa itu. Kemudian bisa bangun lagi perusahaan baru yang lebih bisa berkembang. Jadi ternyata kegagalan itu adalah sebuah pelajaran besar. Karena kan guru terbaik itu pengalaman ya. Guru terbaik kita adalah pengalaman, dan pengalaman terbaik adalah kegagalan. Jadi belajarlah dari kegagalan itu. Baik, semoga pemirsa dan saya pribadi juga bisa mengambil hikmah dari kegagalan-kegagalan yang di-sharing dari Mas ini. Dan saya juga mulai memflashback, dulu pernah gagal apa saja ya. Ternyata memang suatu proses itu memang harus dijalani. Dan kita akan terus membicarakan hal-hal yang ada dalam buku Dreams Come True ini usai jeda pariwara berikut ini untuk Anda.
Baik pemirsa YMTV rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali dalam program Bedah Buku. Kali ini masih bersama saya Amlar Kafi dan Mas Edvan M. Kausa dengan bukunya Dreams Come True. Dan masih membahas bagaimana seni menghadapi kegagalan yang semuanya manusia pasti pernah merasakannya. Cita-cita tidak tercapai, belum sukses juga mungkin sering dihadapi merasa semacam itu. Bagaimana menyikapi hal semacam itu? Jangan anggap itu kegagalan atau justru kita melemah atau tetap justru menjadi penyemangat tersendiri gitu kan? Sebetulnya begini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita minta dan setiap kita berdoa kita ucapkan kepada Allah adalah sesuatu yang pasti akan Allah kabulkan. Tapi terkadang dengan cara Allah, tidak dengan cara kita. Ya, waktu itu saya lebih baik menurut Allah. Betul. Dan Allah lebih mengenal kita dibandingkan diri kita sendiri. Ada sebuah cerita nyata waktu itu, cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang dokter. Karena saya ingin bisa bermanfaat, ya banyak pasien, kemudian saya bisa banyak uang. Waktu itu pikiran saya adalah uang waktu kecil, karena memang saya tidak terlahir di keluarga orang kaya ya waktu itu. Apa yang terjadi kemudian? Nah, ketika SMA saya mengikuti tryout, saya juara 1 se-Jawa Barat, Mas. Alhamdulillah, tapi tryout. Ya. Yang diadakan oleh UI dan saya berhasil menjadi juara pertama se-Jawa Barat. Di situ masuk Fakultas Kedokteran UI. Wah, saya semakin bersemangat. Saya yakin bahwa impian saya akan menjadi kenyataan. Doa saya akan Allah kabulkan. Oke. Esokannya, ketika ujian nyata, setiap universitas negeri, UI, Unpad, ya, bahkan UIN, saya ikut masuk. Saya coba semuanya FK, FKG. Di UIN itu hanya ada FK, tidak ada FKG. Akhirnya saya pilih Fakultas Komunikasi. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Di FK UI saya nggak diterima, FK Unpad saya tidak diterima, FK UIN saya pun tidak diterima. Yang diterima adalah Fakultas Komunikasi UIN. Waktu itu saya sedih ya. Saya bilang sama merasa gagal. Iya, merasa gagal dan satu lagi galau. Ya kan? Saya langsung telepon ibunda saya, Bu, saya tidak berhasil masuk Fakultas Kedokteran UI. Ibunda saya bilang, gimana kalau tahun depan ngulang lagi? Saya bilang masih enggak. Berharap ya, cita-cita masih berharap. Saya benar-benar ingin jadi dokter. Cita-cita saya ingin punya rumah sakit suatu hari nanti. Ternyata, ya saya berkata waktu itu secara refleks, saya berkata tidak, Bu. Saya akan terus lakukan yang terbaik di universitas ini, di fakultas ini, jurusan ini. Karena saya yakin Allah lebih tahu saya dibandingkan diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan. Bukankah ucapan seperti itu ucapan seorang yang sudah memiliki ilmu dalam arti wawasan dari berbagai orang yang punya pengalaman semacam itu? Terkadang saat saya memotivasi diri sendiri adalah saat ketika saya benar-benar di bawah garis kegalauan gitu, benar-benar galau. Nah, saya berusaha mencoba menghibur diri sendiri dan saya berpikir insya Allah Allah lebih baik, Allah lebih baik, lebih kenal baik saya dibandingkan diri saya sendiri. Karena apa yang terjadi? Saya ikut masuk Fakultas Komunikasi UIN dan saat ini beberapa waktu yang lalu berhasil mendapatkan award sebagai motivator termuda di Asia. Kemudian saya bisa berkeliling dunia, berkeliling Indonesia, berbagi motivasi. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya bicara uang pun tidak kalah dari seorang dokter, ya kan? Ternyata saya bilang, hari ini saya baru sadar, kalau waktu itu saya menjadi dokter hari ini, maka tidak mungkin saya bisa hadir di tengah Anda para pemirsa, betul ya? Tapi bayangkan, bisa kenal dengan saya. Karena saya dan nggak pernah mungkin bisa nulis buku ini, saya akan lebih sibuk membaca buku-buku tebal yang isinya penyakit mungkin seperti itu. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah Allah lebih mengenal saya dibandingkan diri saya sendiri. Dan Allah ternyata saat ini saya baru sadar Allah tetap mengabulkan doa saya. Saya tetap bisa bermanfaat bagi orang banyak, saya tetap bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja kepada orang lain, dan saya bisa menjadi dokter bagi manusia-manusia galau di muka bumi. Tidak hanya yang berpenyakit ya. Tidak hanya berpenyakit. Macam-macam ya. Iya. Baik. Apakah kalau boleh saya ambil kesimpulan, dengan cara tetap berhusnuzon, dengan cara tetap berbaik sangka, dengan cara itu kita bisa mengambil hikmah dari sebuah kegagalan itu? Betul sekali. Dan ternyata memang benar bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Ketika kita berpikir Allah jahat kepada kita, ya seperti itulah Allah diprasangkakan kita, ya demikianlah adanya. Ketika kita berpikir Allah maha baik, ya kan, kepada kita, Allah cinta pada kita, Allah sayang, Allah akan begitu luar biasa senang, dan betul itu yang akan kita alami. Maka jangan salah, daripada kita bersuudzon, ya kan, menganggap Allah jahat dan lain-lain, lebih baik kita
terus berpikir bahwa Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita, dan insya Allah kita akan terus beruntung. Kasih sayang Allah, rahmatnya akan senantiasa menyertai kita dalam Allah keberkahan. terus memberikan jalan dari jawaban dari doa-doa kita. Betul sekali. Menurut Allah adalah yang terbaik buat kita. Mungkin bisa di-share dari pengalaman-pengalaman kegagalan Anda agar bisa menjadi inspirasi buat pemirsa langsung. Ketika kita merasakan sebuah kegagalan, Mas, mungkin yang hal pertama yang akan kita rasakan adalah sedih. Kita akan merasa kita, wah, dijahatin lah sama Allah, apalagi kita dimanfaatkan orang, ditinggal orang yang kita percaya, misalnya, wah, kita akan merasa sangat down lah, ya kan. Tapi ternyata sesungguhnya Allah sudah siapkan hadiah indah, saya bilang. Cara terbaik untuk kita bisa move on adalah mulai cari kebahagiaan apa yang sudah Allah persiapkan. Kebanyakan orang ketika dia gagal, dia larut dalam kesedihan. Padahal sehingga kebahagiaan itu tidak terasa. Kebahagiaan itu akhirnya tidak mampu dia temukan. Sedih terus. Mobil hilang sedih terus, padahal pangkat naik. Ya kan? Padahal gaji naik berkali-kali lipat. Tapi karena sudah sedih dengan mobil yang hilang itu, akhirnya sedih. Ya, itu yang saya rasakan waktu itu. Kendaraan saya diambil leasing, ya kan, mobil akhirnya, rumah juga, ya seperti itulah keadaannya. Saya sedih. Saya akhirnya kembali seperti pertama kali saat saya datang ke Jakarta, pindah-pindah kosan teman, ya kan. Waktu itu saya seperti itu, setiap malam saya pindah kosan teman. Dan akhirnya ternyata tidak lama kemudian ada beberapa perusahaan travel yang menawarkan saya untuk menjadi pembimbing umroh. Saya bisa umroh. Di sana saya berdoa mengadu pada Allah. Saya dapat penghasilan lagi. Saya bisa membuka perusahaan baru. Saya bisa mendapatkan kendaraan baru, rumah baru. Ternyata ya rencana Allah selalu lebih indah dibandingkan apa yang kita bayangkan. Baik, lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Betul sekali. Dan masih banyak yang jauh lebih indah yang akan kita bicarakan yang mungkin bisa berguna bagi kehidupan Anda pemirsa. Usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa YMTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Bedah Buku, di mana kita bisa mengkaji sebuah makna dari sebuah tulisan. Masih bersama Mas Edvan M. Kausar, masih dengan bukunya Dreams Come True. Dan kali ini masih kita melanjutkan bagaimana membahas seni dan kegagalan ya. Tadi sudah di-sharing bagaimana proses hingga seperti saat ini melewati beragam kegagalan yang mungkin pemirsa dan saya juga pasti pernah merasakannya. Pasti. Namun rencana Allah lebih indah. Nah, yang perlu saya ingin tanyakan dan mungkin Mas bisa sharing kepada pemirsa, bagaimana cara menghadapi kegagalan saat itu? Itu saya yakin membutuhkan kemampuan tersendiri untuk tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap berbaik sangka, tetap termotivate untuk melakukan lebih baik lagi semacamnya. Caranya adalah saya selalu berusaha untuk menikmati kegagalan itu, menikmati proses gagal bangkit itu harus kita nikmati. Caranya gimana? Nah, bayangkan ketika kita sedang menonton sepak bola di tayangan televisi misalnya. Analoginya. Iya, analoginya ya. Yang kita nikmati apakah hasilnya atau proses demi prosesnya. Pasti proses demi prosesnya kan. Sliding tackle-nya, kartu merahnya, sikutannya, golnya. Akan lain ketika kita besok lihat highlight-nya aja deh hasilnya berapa ya kan? Dengan nonton langsung ya. Yang kita nikmati betul, pasti prosesnya yang kita nikmati. Nah, begitu juga kehidupan. Caranya bagaimana? Cobalah untuk mencintai kehidupan, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad. Saya selalu membayangkan Nabi Muhammad kalau dulu gagal kemudian menyerah, maka hari ini saya tidak akan pernah mengenal Allah, ya kan? Dan kalau saya ini menyerah, untung saya masih punya iman nih, saya bisa membangkitkan ekonomi juga, maka jangan pernah menyerah. Umat akan menanti satu hari nanti. Maka jangan hidup untuk diri sendiri kalau kita mau sukses. Dan kita harus punya cita-cita. Einstein mengatakan, if you have a clear vision, you will even forget your breakfast. Kalau kita punya visi yang jelas, visi yang clear, pasti kita akan lupa sarapan pagi. Kita kan terus lari gitu kan. Lari terus. Nah, seperti itulah caranya. Ya cobalah nikmati proses demi proses kegagalan itu ya, dan tetap agar kita bisa berhusnuzon kepada Allah. Saya lebih tertarik di buku di bab ketiga ini di halaman 85. Di sini ada subjudul di sini, merasa gagal, berbahagialah. Ketika kita gagal, justru itu saat-saat kita harus berbahagia. Betul. Gitu. Analoginya seperti apa nih? Kita gagal tapi harus berbahagia. Ada sebuah teori namanya The Darkest Hour Theory. The Darkest Hour Theory. Jadi jam tergelap, teori jam tergelap ya.
teori jam tergelap mengatakan bahwa ketika kita merasa jam paling gelap dalam hidup, merasa paling dingin adalah biasanya menjelang subuh, betul? Ya kan? Menjelang subuh bisa paling dingin, paling gelap, matahari udah nggak ada, bulan sudah tidak tampak. Nah, sesungguhnya ketika kita merasa paling gelap, tidak lama kemudian matahari akan muncul. Kegelapan akan sirna, ya kan? Dengan mentari itu, dan kita akan kembali hangat. Begitulah kehidupan. Atau banyak juga seorang ibu, dia merasakan titik terberat ketika mengandung adalah di usia 9 bulan kandungan. Di usia 9 bulan kandungan dia akan tidak bisa telungkup, dia tidak bisa duduk, dia tidak bisa tidur, dia tidak banyak hal yang membuat dirinya sulit dan berat, ya kan. Padahal tidak lama setelah itu banyak kita melihat orang tua atau ibu yang merasa sulit ketika hamil, tiba-tiba tidak lama kemudian dia sedang berbahagia, tersenyum, menimang-nimang buah hatinya. Begitulah hidup. Kegagalan demi kegagalan sesungguhnya ketika kita merasa di titik tergelap dalam kehidupan, tidak lama lagi mentari akan menyinari hidup kita. Kebahagiaan akan datang. Maka ketika kita makin merasa gagal, bahagialah. Bentar lagi akan datang nih, kado indah nih, akan datang kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Biasanya ada tergantung manusia ya, tergantung orangnya, ada yang cepat atau ada yang lambat menerima makna atau hikmah di balik kegagalan. Itu dia, tergantung proses dari manusia. Jadi bahagialah, dan semakin kita gagal, semakin habis jatah si gagal untuk menyerang kita. Gitu. Kita gagal misalnya memasarkan sebuah produk, saya pengusaha, atau saya gagal menguasai peserta jadi motivator. Saya gagal karena tidak bisa membuat joke untuk orang tua. Kita gagal nih, saya akan berusaha belajar dari kegagalan itu. Besoknya insya Allah kita tidak akan gagal lagi setelah kegagalan itu sudah ditutup. Karena kita sudah tahu cara menghadapi orang tua seperti apa. Besoknya kita gagal karena misalnya laptop atau listrik mati. Nah, besoknya ketika itu terjadi kita tidak akan gagal lagi. Karena jatah kegagalan itu sudah habis dan si gagal udah bingung mau menyerang lewat sisi mana lagi nih. Gitu. Baik, mungkin di penghujung segmen ini Anda bisa menggarisbawahi nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari sebuah kegagalan itu. Oke, pemirsa, kegagalan adalah sebuah investasi besar dari Allah untuk kita. Ketika kita merasa gagal, misalnya kita gagal, perusahaan kita rugi ratusan juta, nah maka seharga ratusan juta itulah ilmu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kita harus membayar ilmu itu dengan harga ratusan juta. Artinya mahal dan tidak akan kita dapatkan di bangku kuliah manapun, di bangku sekolah manapun. Itulah ilmu kehidupan. Maka ketika kegagalan demi kegagalan kita dapatkan, berbahagialah, bersyukurlah. Sesungguhnya kasih sayang Allah yang ingin mengajarkan kita sesuatu, dan Allah sudah menyiapkan hadiah di balik kesabaran dan rasa syukur kita. Baik, rencana Allah insya Allah akan jauh rencana Allah insya Allah akan lebih indah dibandingkan rencana kita. Baik, demikian pemirsa MTV dimanapun Anda berada, tak terasa 30 menit sudah kita bersama mengupas bagaimana seni menghadapi kegagalan ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan bedah buku di MTV dalam episode-episode selanjutnya. Tetap bersama saya Amdal Kahfi dan rekan saya Evan Muhammad Kausar, dan mewakili seluruh rekan-rekan kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.